Halo keluarga Jakarta, bertemu lagi dengan saya Norida Weningsari, psikolog anak dan remaja dari P2TP2A DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik mengenai mengancam dalam pengasuhan. Boleh tidak ya? Dalam mengasuh anak, orang tua seringkali menerapkan pola-pola pengasuhan dan kedisiplinan agar anak berperilaku sesuai dengan harapan dan tuntutan orang tua. Salah satu cara yang banyak dilakukan orang tua dalam menerapkan disiplin adalah dengan mengajarkan anak konsekuensi. Misalnya, jika anak berperilaku positif, maka anak akan diberikan reward. Sementara jika anak berperilaku negatif, maka anak akan diberikan punishment. Sebelum anak mendapatkan konsekuensi, seringkali orang tua melakukan apa yang disebut dengan ancaman. Misalnya, kalau kamu tidak mau melakukan ini, maka kamu tidak akan mendapatkan ini. Nah, sebenarnya apakah ancaman adalah cara yang tepat untuk menerapkan disiplin pada anak? Ancaman ini tentu bisa berdampak positif dan bisa juga berdampak negatif, tergantung dari bagaimana orang tua melakukannya. Beberapa ahli pengasuhan menyebutkan bahwa ancaman adalah hal yang diperlukan agar anak memahami konsekuensi dari perilakunya. Tapi saya rasa ancaman bukanlah kata yang tepat untuk menyebutnya. Lebih tepat rasanya jika kita menyebutnya sebagai mengajarkan anak konsekuensi. Mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi adalah hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk membantu anak memahami pilihan-pilihan serta konsekuensi dari perilaku mereka. Artinya, anak jadi belajar apakah perilaku mereka sesuai dengan konsekuensi yang akan mereka terima. Karena itu, seringkali kita mengatakan, jika kamu tidak mengerjakan PR, maka kamu tidak boleh nonton TV. Nah, di sini anak diajak untuk membuat pilihan, mau mengerjakan PR atau tidak. Dan kalau mereka membuat pilihan tersebut, kira-kira konsekuensi apa sih yang akan mereka dapat? Lalu bagaimana ancaman yang beresiko atau menimbulkan dampak negatif pada anak? Ada beberapa tipe ancaman yang sebaiknya kita hindari nih keluarga Jakarta. Yang pertama, ancaman yang dilakukan dengan emosional. Nah, seringkali keluarga Jakarta mengancam dengan nada suara yang tinggi seolah-olah sedang memarahi anak. Ini adalah hal yang sebaiknya kita hindari dan jangan sampai dilakukan. Karena jika ancaman itu diberikan secara berlebihan dan bahkan tidak realistis, maka anak justru merasa tidak dipahami, tidak dimengerti, tidak dipercaya, dan merasa tidak diterima dan tidak dicintai. Yang kedua adalah ancaman yang disertai dengan kata-kata negatif dan cacian. Ini justru akan menimbulkan dampak negatif pada anak dan justru itu termasuk dalam kekerasan verbal loh keluarga Jakarta. Yang ketiga adalah ancaman yang disertai dengan pembahasan akan kesalahan-kesalahan yang sebelumnya pernah dilakukan oleh anak. Jadi setiap kali kita ingin mengajarkan konsekuensi pada anak, kita terus membahas mengenai kesalahan-kesalahan yang sebelumnya pernah mereka lakukan. Hal ini justru membuat anak semakin merasa bersalah dan tentunya menimbulkan emosi negatif yang tidak nyaman pada anak. Ancaman negatif selanjutnya adalah ancaman yang bersifat omong kosong atau tidak konsisten dilakukan. Misalnya, ketika anak tidak mau melakukan sesuatu, kita mengancam kita akan mengambil sesuatu dari anak itu. Namun itu tidak kita lakukan karena anaknya merengek dan menangis. Nah, ketika ini tidak dilakukan dengan konsisten, maka anak belajar bahwa konsekuensi tersebut tidak benar-benar akan dilakukan oleh orang tuanya. Dan ia bisa saja terus melakukan perilaku tersebut karena merasa bahwa orang tuanya tidak akan melakukan apapun kepada saya. Yang selanjutnya adalah ancaman yang tidak disertai dengan penjelasan dan dilakukan secara berulang sehingga anak menyepelekan konsekuensi dari ancaman tersebut. Jadi ancaman seperti ini biasanya tidak dijelaskan terlebih dahulu kenapa sih mereka harus mengerjakan PR dulu sebelum nonton TV atau kenapa sih mereka tidak boleh menonton TV sehingga anak tidak peduli dan tidak mau menjalankannya. Yang terakhir adalah ancaman yang konsekuensinya terlalu panjang dan tidak dipahami anak. Perlu diingat, anak adalah sosok yang memerlukan sesuatu yang konkret. Sehingga saat ancaman tersebut bersifat jangka panjang, maka seringkali anak tidak memahaminya. Misalnya, kalau anak tidak belajar, maka nanti tidak akan naik kelas. Nah, mungkin naik kelas itu adalah sesuatu yang masih panjang dan belum dipikirkan oleh anak. Sehingga saat kita melakukan ancaman tersebut tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan pada anak. Nah, ketika anak berperilaku karena merasa takut,
maka anak juga punya kecenderungan lain nih keluarga Jakarta, yaitu cenderung menghindari konsekuensi dari perilakunya dengan berbohong, dengan tantrum misalnya, atau dengan cara-cara lain supaya anak tidak mendapatkan konsekuensi negatif dari perilaku mereka. Nah, keluarga Jakarta, idealnya saat kita menerapkan disiplin dengan mengajak anak memahami konsekuensinya, maka yang kita lakukan adalah mendukung tumbuh kembang Ananda agar dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan. Namun, jika tidak dilakukan dengan tepat atau kita memberikan ancaman-ancaman negatif, ini justru akan mengembangkan perilaku negatif juga pada Ananda. Nah, keluarga Jakarta, saat kita ingin membentuk perilaku positif pada anak harus memahami perilaku tersebut dan mengetahui konsekuensi yang akan dia dapatkan. Ketika anak memahami aturan dan konsekuensi saat dia melanggar, maka anak akan bisa memperkirakan perilaku-perilaku apa sih yang harus dilakukan dan konsekuensi apa yang akan muncul dari perilaku tersebut. Oleh karena itu, sangat penting kita menjelaskan berbagai aturan-aturan atau konsekuensi-konsekuensi yang akan didapatkan oleh anak saat mereka berperilaku tertentu. Saat kita memberikan penjelasan, maka sebenarnya kita juga sedang mengajarkan pada anak-anak kita untuk memiliki nilai-nilai yang positif, misalnya kejujuran, perilaku positif, integritas, dan juga rasa aman. Kemudian, saat anak melihat aturan yang dilakukan secara konsisten disertai dengan penjelasan-penjelasan yang masuk akal bagi anak, maka hal itu akan terinternalisasi dalam diri anak dan itu akan mendorong anak untuk berperilaku positif sesuai dengan harapan kita. Lalu apa saja yang bisa keluarga Jakarta lakukan untuk membentuk perilaku positif tanpa ancaman? Yang pertama, keluarga Jakarta harus memahami bahwa konsekuensi hanya efektif jika itu dibuat dengan sangat konkret dan segera. Jangka waktunya pendek gitu ya, dan dibangun di lingkungan yang aman bagi anak. Selanjutnya, ajak Ananda untuk mendiskusikan mengenai perilaku negatif dan konsekuensi yang akan didapatkan jika melakukan perilaku negatif tersebut. Jadi kita juga wajib menjelaskan kepada Ananda mengenai apa saja dampak dari perilaku negatif terhadap Ananda dan kenapa sih kita mau mengharapkan Ananda untuk berperilaku tertentu. Dan jangan lupa, saat Ananda kita melakukan perilaku-perilaku negatif dan mendapatkan konsekuensi, kita juga tetap perlu mengatakan kepada Ananda bahwa kita tetap sayang dan cinta loh sama Ananda. Dan selanjutnya yang terakhir, jangan lagi mengungkit-ungkit kesalahan-kesalahan atau perilaku negatif yang sebelumnya sudah dilakukan. Saat Ananda sudah melakukan perilaku negatif dan sudah mendapatkan konsekuensinya, maka ya saat itu sudah cukup. Kita tidak perlu lagi mengungkit-ungkit permasalahan atau perilaku negatif yang sebelumnya Ananda lakukan. Oke keluarga Jakarta, demikian tadi pembahasan kita mengenai mengancam dalam pengasuhan boleh atau tidak ya. Semoga topik kali ini bermanfaat bagi keluarga Jakarta dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di topik-topik selanjutnya. Terima kasih.